Kita harus hidupnya berjaga dan sadar. Artinya kita sadari tujuan hidup kita. Berjaga-jaga itu kita jaga visi kita. Jaga iman kita. Jaga hati dalam segala waspada. Jaga hubungan kita. Jaga mulut. Berjaga-jaga itu banyak sekali. Banyak sekali aplikasinya. Sadar itu kita harus menyadari Tuhan. Lebih menyadari Tuhan daripada sebelumnya. Kita semakin menyadari kuasa firman-Nya. Kita semakin menyadari pentingnya hubungan yang sudah kita jalin lama untuk kita pelihara. Jangan gampang buang orang. Jangan gampang meninggalkan orang. Supaya kita nanti juga tidak gampang meninggalkan Tuhan. Jaga, sadari, proteksi hubungan-hubungan covenant di hidupmu. Ya. Itu yang disebut dengan berjaga-jaga dan sadar. Kadang-kadang kita baca ini berjaga sadar, ini gimana ya implikasinya? Yang tak berhenti di dalam hati kami. Makasih Tuhan, refresh us. Segarkan kembali jiwa kami. Puaskan dahaga kami Tuhan. Kami haus dan lapar akan kebenaran. Biarkan hari ini Kau mengenyangkan kami dengan protein sorgawi. Roh Kudus Kau kuundang untuk terus bekerja di dalam keluarga saat teduh bersama. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu sehingga umat-Mu hanya beracara dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Tadi di awal-awal waktu saya sapa Anda, sebelum kita memuji menyembah, saya tanya, bagaimana kerohanian Anda? Itu pertanyaan yang sederhana, tapi dulu waktu saya baru lahir baru, almarhum ibu gembala saya waktu saya sekolah di Kanada, setiap kali ketemu mesti tanya, Philip, how is your spiritual life? Philip, bagaimana kehidupan rohanimu? Bagi saya, waktu itu kedengaran agak aneh gitu. Kenapa sih kok pertanyaannya seolah-olah ngeroh begitu ya? Atau spiritualizing atau merohanikan segala sesuatu. Tapi sekarang saya ngerti, beliau benar. Karena yang paling mendasar adalah kerohanian kita. Itu benar, segala sesuatu yang lain akan dibenarkan. Itu salah, itu akan mengkamiri segala-galanya. Izinkan saya tanya dengan Anda hari ini, bagaimana kehidupan rohanimu hari-hari ini? Are you okay? Jangan tunggu sampai sesuatu nggak oke baru kita sadar, ternyata kita tidak baik-baik saja. Karena Tuhan bisa datang setiap saat. Tema khotbah saya hari ini siap untuk pengangkatan. Apakah Anda siap kalau Tuhan datang misalnya besok pagi? Hiduplah demikian rupa, seolah-olah Tuhan Yesus besok pagi akan datang kembali. Atau hiduplah demikian rupa, seolah-olah malam ini nanti kita akan mengalami promosi ilahi. Atau Tuhan akan menolong kita menjelang malam. Jangan biarkan amarah itu lewati matahari terbenam. Jangan simpan dosa, dengki, marah, kecewa, kepahitan, berita negatif di dalam benak pikiranmu, melampaui bantal tidurmu. Selesaikan sebelum Anda naik ranjang. Karena siapa tahu waktu Anda tidur nanti Tuhan tiba-tiba datang. Kedatangan Tuhan yang kedua kali kita nggak tahu kapan. Tapi bisa saja kita yang datang ke Tuhan. Jam kehidupan diputar sekali, kita nggak tahu kapan berhenti. Bisa malam nanti ada orang yang tidur nggak bangun lagi, saya nggak nakut-nakutin. Bisa juga pada waktu orang lagi sadar. Sedang dia berjaga-jaga, tiba-tiba Tuhan angkat dia. Tiba-tiba dia meninggal. Atau Tuhan datang kembali di awan-awan. You see, hidup penuh dengan surprise. Saya tidak ajari kita untuk mengantisipasi, sekadar mengantisipasi kematian. Tapi agar hidup kita produktif, maka kita harus punya kesiapan ini. Kita harus punya harapan, pengharapan tidak boleh sirna. Tuhan akan datang lagi. Aku harus siap-siap, aku harus berjaga-jaga setiap waktu. Hidupku mesti berbuah. Tidak boleh sia-sia, jangankan hidup sia-sia. Kata sia-sia aja jangan kok. Jangan mengantisipasi masalah atau keluar dari masalah. Itu murahan. Antisipasi.
kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan menilik hidupmu dan meminta pertanggungjawaban, apakah Anda layak di hadapannya? Siap untuk pengangkatan? Saya mau bicara dari 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 1 sampai 11 yang diberi judul di Alkitab kita, berjaga-jaga. Ayat pertama, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam. Mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tapi kita adalah orang-orang yang siang. Orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu, seperti yang memang kamu lakukan. Ayo kita bahas ayat ini satu persatu. Ayat pertama, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Orang dunia sekarang berkata ini zaman edan kan. Saya yakinkan Anda ya, saya mau yakinkan Anda bahwa makin hari dunia makin menggila. Segala sesuatu semakin tak menentu menjelang kedatangan Tuhan, maka segala sesuatu akan digoncangkan, supaya yang tinggal nanti hanyalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, karena itu tidak akan goyang dalam hidupmu. Kalau Anda menaruh pengharapan atau identitasmu pada sesuatu, itu pasti digoyang. Tentang zaman dan masa, kita tidak boleh buta. Jangan pesimis jadi orang, jangan negatif. Saya hidup setiap hari itu optimis kok. Belajarlah dari orang yang hidup di dalam positive spirit. Saya tidak akan berani mengajar Anda kalau saya negatif. Saya tiap hari hidup produktif, mau berbuah, semangat. Tapi jangan buta tentang zaman. Jangan buta tentang masa ini. Dan saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan ini tidak perlu dituliskan kepada musuh, dengan kata lain, no need to know. Kita nggak usah tahu tepatnya tanggalnya, bulannya, tahunnya, harinya, jamnya. Jangan coba menebak. Bayangkan pun jangan. Tinggal kita hidup aja dalam pengharapan kalau bisa jadi malam ini, bisa jadi besok hari. Siapa tahu Tuhan datang kembali besok pagi. Yang penting pokoknya nggak lewati matahari terbenam, aku selalu ready. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi hari Tuhan itu datang seperti pencuri pada malam hari. Semua kita akan terkejut dong kalau itu terjadi. Iya, tapi bedanya orang fasik akan terkejut dan menyesal. Orang benar akan terkejut karena tanggal. Tanggalnya kita nggak tahu kapan. Kalau itu terjadi di generasi kita misalnya tiba-tiba ada sangkakala berbunyi seperti yang Paulus nubuatkan di dalam firman. Lalu kita semua diangkat ke awan-awan. Kalau itu terjadi pasti kita semua terkejut. Kita akan terkejut oleh tanggalnya. Tapi kita tidak akan terkejut karena pengalamannya. Karena pengalaman itu akan indah bagi orang yang diselamatkan. Kita kaget karena wow, sekarang. Tapi kita tidak heran dengan pengalaman itu karena kita sudah tahu dari firman. Sedangkan orang dunia terkejut karena dua-duanya. Tanggalnya dan pengalamannya akan mengejutkan mereka karena mereka akan binasa. Itu yang disebut hari Tuhan datang seperti pencuri. Bedanya, seperti pencuri bukan berarti pencuri. Waktu datang itu, kita akan seolah-olah kecolongan. Siang hari bolong, hidup kita tiba-tiba hilang, tiba-tiba binasa, kehilangan nyawa kita. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, seperti pencuri pada malam hari, kita kaget sih, tapi kita akan happy. Demikianlah pengalaman orang-orang yang mati dalam Tuhan. Mati adalah keuntungan. Saya yakin pasti sedih lah ya orang kalau pisah-pisahan gitu berkabung ya. Tapi pada waktu dia mau menarik nafas terakhir misalnya, itu pasti ada kebahagiaan untuk ketemu sama Tuhan. Dan pada waktu dia melek di sana,
dia akan lebih happy lagi karena dalam kekekalan. Sedangkan orang dunia, sebelum meninggal, orang fasik, orang yang hidup di luar Kristus, orang yang hidup menentang Tuhan dan menjadi seteru salib, orang yang membengkokkan firman, maka ketika dia sebelum meninggal dunia, itu akan menjadi kengerian yang dahsyat. Karena dia tidak bisa kembali. Ayat 3, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, orang-orang di dunia ini, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput bedanya sama kita sekali lagi orang fasik. Seperti perempuan yang hamil ditimpa rasa sakit bersalin, tapi yang keluar bukan baby tapi angin. Kalau kita mengalami itu, siapa tidak menderita hari-hari ini? Apalagi orang-orang yang menderita karena Kristus, menderita dalam kebenaran. Karena mau hidup benar, dia dicerca orang, disalah ngerti. Susah untuk mau hidup suci di zaman dunia seperti ini. Tapi kita punya sakit bersalin itu gak seberapa dengan kemuliaan yang tersedia. Nanti setelah itu seperti seorang wanita ketika dia mulai mengalami kontraksi, kita kaum Adam laki-laki nggak akan pernah bisa mengerti, makanya kita harus sungguh-sungguh mengasihi istri kita yang punya anak bagi kita dan juga mengasihi mama kita. Karena ketika seorang perempuan mengalami rasa sakit yang dahsyat itu, dia terhiburkan ketika bayinya keluar. Dia lupa semua sakit itu setelahnya. Tidak pernah disinggung lagi, oh cantiknya babyku, aduh manisnya seperti aku atau seperti kamu, sayangku. Padahal dia tadi mengalami benar-benar mengalami rasa sakit yang luar biasa. Seorang ibu dalam nalurinya tidak menganggap itu sesuatu. Sedangkan bayi di tangan itulah yang luar biasa. Sukacitanya melampaui penderitaannya. Penderitaan orang benar di akhir zaman gak seberapa waktu kita terima mahkota. Waktu segala sesuatu itu ditelan dalam kekekalan. 100 tahun kali 1000 tahun lagi, kali 1 miliar tahun baru mulai. Itu belum apa-apa, masih kali 1 triliun tahun lagi. Masih tambah 1 hari kali 1000 tahun lagi, paham maksud saya? Tapi orang-orang yang hari ini jauh dari Tuhan, ketika mereka ditimpa oleh kebinasaan apalagi menentang Kristus, mereka bersalin sih. Mereka juga mengalami penderitaan juga di dunia ini. Siapa bilang ada perkecualian. Tapi yang mereka lahirkan adalah kesia-siaan. Nah ayat 3 ini ada sesuatu yang saya mau tambahkan untuk masa-masa sulit yang mungkin keluarga Saat Teduh hadapi. Apabila mereka mengatakan orang dunia semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Jadi jangan mengeluh kalau hidup kita itu hari ini serasa tidak damai dan tidak aman. Nggak apa-apa, benar-benar nggak apa-apa. Justru kita bisa memperoleh damai yang melampaui akal budi di tengah-tengah pergumulan. Di tengah badai taufan kita justru lebih aman asal kita hidup di dalam poros kehendak Allah. Tapi kalau kita rasa hidup kita fine-fine saja, damai, aman, tapi jauh dari Tuhan, bahaya tiba-tiba akan ditimpa oleh kebinasaan. Jadi jangan keberatan kalau hidup kita itu serasa seperti perang setiap hari. Soalnya Efesus 6 berkata, memang di alam roh ada peperangan rohani. Kita melawan roh jahat di udara, penghulu-penghulu, pemerintah-pemerintah si jahat. Kalau hidup Anda dan saya serasa seperti perang tiap waktu, gak apa-apa. We will find our rest in God. Kita akan menemukan rasa istirahat kita dalam janji Tuhan. Malah justru orang-orang yang merasa dirinya damai dan aman tanpa Tuhan, itu yang harus hati-hati. Jangan iri ya dengan orang yang kelihatannya kok gak punya masalah. Mereka punya masalah. Dan jangan Anda mengasihani orang benar yang dalam masalah. Mereka punya Tuhan yang mengatasi masalah mereka. Tapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Yang penting ini, ayat 4, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Yang penting itu gaya hidup kita jangan drastis berubah ketika kita dalam masalah. Atau ketika kita itu masuk ke fase berikutnya. Misalnya anak kecil, lalu habis itu dia mulai remaja, dewasa, masuk kuliah. Kuliah pas lulusan lalu habis itu pas pacaran, nikah.
kita kan mesti ada yang namanya penyeberangan-penyeberangan, transisi demi transisi dalam hidup ini. Di dalam musim atau di dalam momen transisional dalam kehidupan kita, di situ itu jangan kau berubah drastis. Termasuk orang yang menginjak usia tertentu. Dulu saya pernah khotbah begini di GMS, di antara jemaat, saya pernah memberikan sharing soal krisis parubaya contohnya. Mungkin di usia-usia tertentu manusia itu seolah-olah di-reset. Jiwanya itu mencari sesuatu yang baru, lalu habis itu biasanya di sanalah banyak orang banting setir secara tidak perlu. Jangan mengubah gaya hidupmu secara drastis karena waktunya singkat. Karena itu ketika dalam masalah, jangan serahkan hidupmu anjlok bersamanya. Mungkin kalau masalahnya ekonomi ya harus penyesuaian, saya ngerti. Tapi jangan berubah drastis, maksudnya orangnya. Dari orangnya periang jadi pemurung tiba-tiba. Usahakan tetap rasa syukur itu sustain you. Atau usahakan supaya hati yang berterima kasih pada Tuhan untuk apa yang masih kita punya dan miliki meskipun sedikit di tangan. Itu menjaga raut wajah kita. Bukan untuk ditunjukkan orang, tapi supaya jangan sampai terjadi perubahan musim secara ekstrim. Dari orang yang biasanya itu manis tiba-tiba kasar. Karena waktunya terlalu singkat untuk kita itu berubah-ubah. Sekalipun jatuh pun tak akan sampai tergeletak. Misalnya saya cerita tadi, mungkin keadaan finansial seseorang. Penyesuaian, bisa drastis penyesuaian finansialnya. Dulu punya ini, sekarang dijual semua. Tapi orangnya jangan berubah. Tetap bersyukur, moderat aja. Usahakan, karena rasa syukur itu akan membuat Anda tidak mudah berubah. Seperti piano ini, kalau disustain kan bisa tong. Nah seperti itu. Bisa lama. Itu karena kakinya menginjak pedal di bawah itu yang membuat satu not itu jadi panjang setelah sekali ditekan. Itulah rasa syukur. Jangan tiba-tiba berubah. Upgrade juga jangan mencuat. Meskipun Tuhan memberkatimu dengan dahsyat. Mungkin orang lain lagi malang. Tapi Anda seperti dilimpahkan. Jangan tiba-tiba seperti OKB atau orang kaya baru. Langsung drastis. Lalu ganti segala sesuatu. Jangan-jangan nanti ganti suami dan ganti istri. Be careful, waktu sudah singkat. Belajarlah untuk tinggal tenang supaya kau dapat berdoa. Itu yang disebut dengan saudara-saudara kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Tidak kita izinkan hidup kita itu berubah secara drastis atau cepat. Kecuali kalau kita mau yang perubahan yang cepat, boleh. Yaitu perubahan karakter yang dahsyat. Dari orang yang suka pembenci, tiba-tiba pengasih. Monggo silakan. Orang yang pelit sekali tiba-tiba jadi pemberi. Please. Orang yang selalu menggerutu seperti bangsa Israel yang gak masuk ke tanah Kanaan karena itu. Jadi orang yang bersyukur gak apa-apa, bisa nerima, aku tidak apa-apa. Puji Tuhan begini, puji Tuhan untuk itu. Orang semuanya kaget. Siapa orang ini? Orang-orang yang kenal kita dari dulu. Rasanya kok aku baru kenal ya orang ini hari ini. Jadi buat mereka terheran-heran untuk perubahanmu yang cepat. Kalau itu adalah perubahan karakter Kristus di dalammu menjadi seperti Kristus, silahkan lebih cepat, lebih baik. Tapi perkara-perkara jasmani, perkara-perkara emosi, perkara-perkara duniawi, janganlah cepat naik, cepat turun. Jaga stabil emosimu. Karena ketika terjadi goncangan yang luar biasa, dunia ini sudah goncang, kita goncang dari dalam. Mau jadi apa kita? Dunia ini goncang, kita harus tenang. Soalnya kalau kita goncangnya terlalu begini, di situ masuk berbagai macam penyakit mental. Sekali ke bawah, nggak bisa pick up lagi. Atau sekali sombong,
tinggal tunggu waktu jatuhnya. Menyesal nanti juga percuma. Sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Hiduplah dalam pengharapan bahwa Tuhan akan datang segera. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, ayat 5. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Anak terang, anak siang itu gaya hidup, gaya hidup, gaya hidup. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita harus hidupnya berjaga dan sadar. Artinya kita sadari tujuan hidup kita. Berjaga-jaga itu kita jaga visi kita. Jaga iman kita. Jaga hati dalam segala waspada. Jaga hubungan kita. Jaga mulut. Berjaga-jaga itu banyak sekali. Banyak sekali aplikasinya. Sadar itu kita harus menyadari Tuhan. Lebih menyadari Tuhan daripada sebelumnya. Kita semakin menyadari kuasa firman-Nya. Kita semakin menyadari pentingnya hubungan yang sudah kita jalin lama untuk kita pelihara. Jangan gampang buang orang. Jangan gampang meninggalkan orang. Supaya kita nanti juga tidak gampang meninggalkan Tuhan. Jaga, sadari, proteksi hubungan-hubungan covenant di hidupmu. Ya. Itu yang disebut dengan berjaga-jaga dan sadar. Kadang-kadang kita baca ini berjaga sadar, ini gimana ya implikasinya? Apakah kita nggak kerja gitu, tiap hari hanya doa nunggu kapan Tuhan datang, kalau perlu naik ke atas atap rumah, di mana? Ya. Apakah kita perlu pakai baju putih, tunggu di jemuran, di loteng atas, tunggu sampai Tuhan datang? Bukan. Berjaga dan sadar tahu bahwa Tuhan akan segera datang kembali. Dan kita tidak tahu waktunya. Bahkan kita pun tidak tahu kapan kita akan mati. Tuhan memanggil kita dengan cara begitu. Lebih baik, rencanakan hidupmu untuk jangka panjang. Jangan ingin segera cepat. Aku ingin cepat kaya, jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Lalu menyiksa diri dengan hal-hal tidak perlu. Oh, aku begini begitu, jangka panjang. Loh kok ironis? Kok kontradiksi? Katanya Tuhan mau datang kok jangka panjang. Justru karena kita tahu Tuhan segera akan datang, kita harus tata hidup kita. Sehingga kalau kita dipanggil Tuhan, misalnya lewat kematian, orang lain tidak semuanya akan dapat PR yang kita tidak kerjakan. Kalau Tuhan panggil kita sekarang, nggak apa-apa. Berarti saya dipanggil Tuhan sebagai hamba yang sedang bekerja. Hendaklah ketika Tuhanmu datang menemukan dirimu sedang bekerja, bukan lagi gebukin hamba-hamba yang lain atau berpesta pora. Mendingan kalau Tuhan datang nih bukan lewat kematian, tapi lewat kedatangan Tuhan. Saya ditemukan dalam kondisi keadaan sedang mengelola talenta saya. Saya tidak akan, I'm not sorry, saya tidak akan minta maaf untuk merencanakan hidup saya jangka panjang. Pelayanan, rumah tangga, keluarga, kekudusan. Misalnya kalau saya masih bujangan, karena saya lakukan itu waktu dulu saya masih single. Saya pikir, saya nggak boleh sembarangan pacaran. Tuhan mau datang. Saya harus menata diri saya, supaya nanti yang saya cari adalah pasangan hidup. Saya harus bisa mempertanggungjawabkan hubungan ini di hadapan Tuhan dan papa mamanya, papa mama saya. Pikirnya jangka panjang. Dengan begitu saya bisa berjalan dengan benar. Dengan begitu hidup saya bisa menghasilkan buah-buah yang baik. Sekolah juga. Ngapain kalau Tuhan mau datang? Sekarang aja kita drop out. Bukan. Kita tata. Saya mau lulus tepat waktu dengan predikat yang terbaik. Saya tidak mau main-main dengan kesempatan yang Tuhan beri. Kalau tiba-tiba saya nggak lulus kuliah, Tuhan sudah datang kembali. Sangkakala berbunyi, kita nggak tahu kan? Tuhan bisa berkata kepada saya nanti, baik sekali perbuatanmu, hai mahasiswa yang takut akan Allah. Kamu melakukan semua bagianmu sebagai seorang pelajar. Jadi, itu yang disebut dengan berjaga-jaga dan sadar. Sedangkan Anda juga, kita harus waspada. Karena kompromi-kompromi itu biasanya mulai dari hal-hal kecil. Di saat kita mulai merasa, ini nggak penting, ini nggak perlu, gini aja yang penting pokoknya hatinya. Toh Tuhan nggak tahu. Begini aja loh nanti gampang minta maaf. Kemudian hari Tuhan tetap ampuni. Kalau kita mulai begitu pelan-pelan, kita mulai turunkan kesadaran kita akan Tuhan dan pentingnya kehidupan.
Dan kita mulai tidak menjaga, kita mulai asal-asalan. Kita mulai agak loose end atau melepaskan brake-nya. Orang yang tidak menjaga ya biarkan mobil itu autopilot. Jalan kemana. Nah biasanya kayak begitu itu berakhir drastis. Berakhir tragis. Karena ketika kita tertidur saat menyetir mobil nggak langsung tertabrak. Tapi dia mulai miring perlahan-lahan, tangan kita mungkin masih disetir. Tapi kepala sudah mengangguk begini. Lama-lama kita tabrak apa? Entah pohon kek, trotoar, atau mobil atau truk bahkan. Jangan-jangan manusia yang kita tabrak. Mungkin nggak langsung. Kompromi itu pelan-pelan kita mulai tertidur. Yang kita setir itu hidup. Dan waktu. Sebab mereka yang tidur waktu malam ayat 7. Dan mereka yang mabuk waktu malam. Tapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, diulang lagi sadar. Nah sekarang ditambahkan lifestyle gaya hidup seperti apa yang disarankan. Berbaju zirahkan iman dan kasih. Saya tunjukkan ya, baju zirah itu di zaman perang Romawi, zaman Yesus, itu mereka punya persenjataan perlengkapan. Salah satu yang penting adalah di depan sini ada semacam vest atau semacam rompi yang cukup tebal dan cukup heavy atau cukup berat. Sehingga ditusuk biasa begitu mungkin nggak tembus. Kalau pedang kena sayat begitu dia masih oke. Ya. Dia tidak akan tembus, tidak akan kena ke dadanya. Jadi itulah baju zirah. Di baju zirah ini melindungi apa? Jantung sang prajurit. Jagalah hatimu. Baju zirahmu itu harus dari iman dan kasih. Pastikan ada 2 produk Tuhan di sini yang utama kau jaga. Dan dia harus sangat hidup. Yaitu iman. Iman di dada. Dan kasih di hati. Pastikan hatimu tidak diisi dengan hal yang lain kecuali iman. Dan semua yang syarat iman dan kasih, semua yang syarat kasih. Gosip dan lain-lainnya tidak boleh ada di sana. Kepahitan. Baiklah kita sadar. Caranya kita menyadari itu adalah menjaga jantung hidup kita. Yaitu hati. Menjaga dengan iman dan kasih. Lalu ketopongnya apa? Ketopong itu helmnya. Ya, helm itu penting sekali untuk melindungi kelopak, melindungi kepala kita. Kita nggak mau gegar otak dan sebagainya. Berketopongkan pengharapan dan keselamatan. Pikiran kita harus diisi dengan pengharapan. Pikiran itu paling bahaya kalau lagi putus asa. Kalau lagi dead end. Itu namanya orang biasanya mata buta lalu mengakhiri hidupnya. Itu karena pikirannya sudah buntu. Pengharapan keselamatan. Karena orang yang hidup dalam pengharapan akan selalu bisa melihat opportunity berikutnya atau kesempatan-kesempatan berikutnya yang Tuhan beri. Pastikan otak kita diisi dengan semua yang benar, semua yang mulia, adil, kudus, dan manis. Pikirkan semua itu. Jangan diisi dengan sampah-sampah yang masuk ke kepala. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan kata lain, Tuhan tidak ingin seorang pun binasa waktu Tuhan datang kembali nanti. Yang sudah mati untuk kita. Supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan dia. Ayat 10 punya 2 arti. Arti pertama, entah kita berjaga, entah kita tidur, kita hidup bersama dengan dia. Artinya entah kita hidup atau entah kita mati. Tidur di sini adalah kiasan untuk orang yang meninggal dunia. Berjaga-jaga itu bicara tentang kehidupan kita. Entah kita hidup maupun mati, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kalau hidupnya bukan Kristus, mati adalah kerugian. Kalau mau matinya keuntungan, ya hidup dulu dong untuk Kristus. Nah itu dia. Tapi arti kedua dari ayat 10 juga adalah setiap hari atau sehari-hari. Entah kita berjaga, entah kita tidur. Bangun tidurku terus mandi. Waktu kita tidur, waktu kita bangun, waktu kita berjaga. Aku terjaga tadi pagi. Lebih awal dari biasanya. Itu berarti dia bangun tidur. Itu bicara tentang kita harus hidup bersama dengan Yesus tiap hari, tiap saat. Every morning, setiap pagi, setiap hari, setiap malam. Matahari terbit, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Artinya, mau jaga vitalitas rohani? Tidak boleh dengan cara bulanan. Termasuk mingguan, meskipun mingguan kita di-charge bersama-sama di gereja, menjaga vitalitas rohani kita atau kehidupan rohani kita itu harus setiap hari komitmennya. Makanya sepatutnya kalau kita tanya atau saling tanya satu dengan yang lainnya, how is your spiritual life today? Bagaimana kehidupan rohanimu hari ini?
Bukan minggu lalu, bukan bulan lalu, bukan tahun lalu. Bukan bulan ini, bukan minggu ini. Hari ini, harinya Tuhan. Bukan hanya hari Minggu, tapi setiap harinya Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang kan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ayat 11 saya genapi di depan mata Anda, saya menasihati Anda dan membangun Anda. Itu yang saya lakukan. Dan selain itu, ini juga adalah tanggung jawab kita untuk saling menguatkan seorang dengan yang lainnya. Tanggung jawab keluarga, tanggung jawab teman atau saudara seiman dalam Tuhan. Makanya jangan jadi teman yang toksik, jangan jadi anggota keluarga yang toksik. Ya, kita harus belajar untuk encourage atau mendukung satu sama lain untuk mengingatkan mereka menjelang hari Kristus. Ada 3 poin untuk sebagai summary atau sebagai rangkuman. Siap untuk pengangkatan number 1. Nomor 1, kelalaian rohani dimulai dari kompromi kecil. Hati-hati ya, berjaga-jagalah dan sadarlah. 2, anak terang gaya hidupnya berbeda. Jangan buat drastis perubahannya, baik naik maupun turun. Orangnya jangan cepat berubah, kecuali berubah karakternya menjadi seperti Kristus. 3, kesiapan rohani dibangun setiap hari. Ingat ya, bukan setiap bulan, setiap tahun. Siapa di sini Kristen Natalan? Kristen Paskahan? No, kita harus Kristen tiap hari di dalam Tuhan. Tuhan mengasihimu. Kau jaga ya Tuhan Yesus gaya hidup kami. Kami berdoa supaya Engkau berikan kestabilan dalam jiwa. Dan biarkan Engkau yang memelihara itu menggenapi janji-Mu atas setiap keluarga saat tentu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dalam nama Yesus Kristus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai-Mu dan melindungi-Mu dari sekarang sampai seterusnya. Haleluya. Amin.